Ya kajian kita adalah kajian ngaji kita namanya NIC. Berarti yang kita lewati adalah tol langit. Tol langit itu bebas hambatan, jalurnya cepat, jalur cepat tapi penuh hikmah. Sehingga yang kita kaji adalah kitab-kitab hikmah yang ada di dalam kitab Hikam karya Athaillah Iskandar. Agak kita tingkatkan sedikit kajian kita. Kemarin kita membahas mengenai hikmah yang ke-1, ke-2 sampai ke-8. Kita akan memasuki hikmah yang ke-9. Ini saya tanya aja, artinya jawab apa adanya. Kamu itu berdoa, kamu itu meminta kepada Allah, harapanmu mesti dikabulkan dan cepat dikabulkan. Kalau harapan mesti dikabulkan karena janjinya Allah. Ud'u astajib lakum, dan pasti dikabulkan. Karena kita dijamin rezeki kita. Apa yang kita minta dijamin. Nyawa rezeki, hidup itu rezeki, kesehatan rezeki, harta benda-benda itu rezeki. Sehingga dawuh Allah itu wa kayyim min dabatin illa Allahi rizquha. Semua makhluk melata termasuk kita itu terjamin. Kalau saya mikir, maka kita yang meminta Allah rezeki itu yang menjamin adalah Allah. Lah enak aja mesti ada isinya. Nah ini kita tingkatkan sedikit mergo ngaji nawe di ngaji. Ini saya tanya, jawab aja. Jawab apa adanya. Ketika rezeki kita itu dijamin oleh Allah. Dengan satu lagi saya katakan bahwa yang bertakwa kalau wa ka'ayyin min dabatin illa Allah itu untuk umum semuanya, asalkan makhluknya Allah, merasa makhluknya Allah yang ada di bumi mesti dijamin. Sehingga merasa ya Allah ya nggak usah punya keyakinan dijamin. Karena wa ka'ayyin min dabatin itu untuk umum, siapa saja termasuk kita, hewan melata apa akan dijamin oleh Allah, rezekinya dijamin. Tetapi kalau untuk orang-orang Islam yang bertakwa, yang melakukan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, jaminan Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika orang itu bertakwa kepada Allah, menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangan, maka jaminannya Allah akan diberikan rezeki dari segala arah. Itu jaminan rezeki. Sehingga ketika itu jaminan rezeki kita, mindset kita rubah. Kita rubah bahwasannya doa itu ibadah, tidak hanya sebagai fasilitas untuk meminta, menuntut kepada Allah, tetapi kita rubah, kita itu melaksanakan ibadah. Tapi ketika kita memahami doa itu ibadah, bukan hanya fasilitas untuk meminta kepada Allah, maka ketika kamu berdoa, di samping melaksanakan perintah, kamu itu mempunyai satu harapan untuk dikabulkan doa kamu. Jadi doamu itu tidak susah kok, jadi agak berhenti ini. Ketika memahami bahasanya doa itu mukhul ibadah, dijawab langsung oleh Allah akan senang, tapi senangnya cuma sekali. Jadikan doa itu ibadah, maka doa itu akan menjadi mukhul ibadah, ruhul ibadah. Sehingga wali-wali, para penghuni langit yang saya katakan yang dilewati adalah tol langit. Ngaji langit ya ini sih, ya begini. Tetapi ketika doanya nggak dijawab-jawab, artinya diundurkan jawaban dari doanya, maka waliullah itu malah senangnya. Saya tanya sekarang. Saya tanyakan ketika kalian berdoa, jujur saja, kalian itu minta jawabannya cepat-cepat atau terlama? Dulu kok sampean saya saja pengennya cepat-cepat dikabulkan, tapi sebenarnya ini hikmah yang ada di Athaillah Iskandar dari kitab Hikam. Begini jauh ya Imam Ahmad Athaillah Iskandar, layakun ta'khudhu amadil ma'il haq fid du'ai mujiban liya'sika wa huwa dhamina lakal ijabah fima yuridu laka la fima turidu li nafsika wa fil waqtil ladzi yurid la fi waqtil ladzi turid. Artinya ketika diakhirkan jawaban dari doa, janganlah menjadi
satu sebab keputusasaan kalian, walaupun harapan-harapan kamu di dalam doa itu sudah berkali-kali kamu lakukan. Karena apa? Allah huwa dhaminul ijabah. Allah itu menjamin jawaban dari doa. Atas apa? Fima yurid linafsi, fima yurid laka, atas kehendaknya Allah. La fima turidu linafsika, atas kehendaknya Allah, bukan atas kehendakmu untuk dirimu. Wa fil waqtil ladzi yurid, la fi waqtil ladzi turid, dan di waktu yang Allah kehendaki, bukan di waktu yang engkau kehendaki. Jadi ketika kita memahami itu, kita memahami bahwasannya doa itu atas kehendak Allah ketika kita dikabulkan. Lek manut karo kehendak awake dhewe, berarti awake dhewe sing dadi pencipta. Awake dhewe melok. Dan di waktu yang Allah tentukan, bukan di waktu yang kita tentukan. Karena sesuatu yang kita minta itu belum tentu baik bagi kita. Umpamanya awake dhewe njaluk diwehi rezeki sing akeh, sehingga awake dhewe dodolane laris, belum tentu dodolan laris memang iso dadekne awake dhewe ilang. Bahkan menjadikan kebanyakan sing mengerti biasa ketika dia itu dikabulkan lupa akan janjinya. Wah, aku lek dikabulne pengetan donga aku dadi sugih, lali karo sugih, gak ngetokne zakate banyak sugih. Jadi yang sesuatu dia minta belum tentu itu baik bagi dirinya. Kita jahil lagi, kita tidak tahu apakah yang kita minta itu baik atau tidak. Umpamanya kita minta jabatan, aku didadekne pegawai negeri, wis topo sing gawe itu mesti sesuatu yang memang aku wis jadi pegawai negeri tenan lali, sehingga dadekne korupsi seperti itu. Jadi kita itu tidak tahu akan sesuatu kebaikan dari yang kita minta. Yang kita minta itu bisa membawa kita ke kebaikan atau kejelekan, kita tidak tahu. Kita menyenangi sesuatu, belum tentu sesuatu itu baik bagi kita. Atau kita membenci, sebaliknya ketika kita membenci sesuatu, belum tentu sesuatu yang kita benci itu akan membuat mudarat bagi kita. Siapa tahu yang kita benci itu malah bisa membuat kita menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitarnya. Umpamanya saya itu ketika belajar berdoa agar lulus, tapi ketika saya lulus bisa jadi saya akan lupa, malah nggak balik ke keluarga, nggak balik ke komunitasku. Tapi ketika aku ketakdir nggak lulus beasiswa, aku balik ke lingkunganku, aku mau menanamkan, mengajari anak-anak kecil, sehingga pikiran yang ada di saya, apa yang bisa saya berikan, bisa jadi seperti itu. Maka ini kita pasrahkan, kita bahkan tawakalkan kepada Allah. Sehingga ketika kita mencintai sesuatu, maka wali-wali Allah itu memberikan ajaran kepada kita, anafiduka fillah, saya mencintaimu karena. Begitu juga sebaliknya, ketika kita itu membenci, yaitu memang sesuatu yang layak kita benci karena Allah, bukan membenci atas dasar. Sehingga kita memahami itu jalur yang harus selalu kita lewati seperti itu. Maka seorang wali itu ketika hadiah dari doanya itu diundur, maka dia beranggapan itulah penantian dari doanya itu adalah ibadah. Karena intidharu faraj minallahi ibadatu. Maka ketika seseorang itu agar tingkatannya agak naik sedikit, agar tidak tetap menjadi hamba yang awam, tetapi dia menjadi hamba yang memang menjadi kekasihnya Allah, penduduk langit. Doanya sedemikian itu. Kita berdoa, harapan kita tetap dikabulkan. Tetapi ketika kita diundur, kita beranggapan bahwasannya doa kita itu tadi diundur oleh Allah, menunggu dalam penantian itu adalah ibadah. Kalaupun kita dalam menanti jawaban dari doa itu, maka kita beranggapan bahwasanya penyelesaian dari Allah, menunggunya ini adalah intidharu faraji minallahi ibadah. Ketika kita meminta umpamanya
misalnya Allahumma qdi duyuni ya Allah, lunasilah utang. Ini seseorang yang agar di dalam doanya itu biar tuh mukul ibadahnya itu naik, dia harus memahami itu. Ternyata ketika dia berkali-kali mal ilhaqid doa itu tidak menjadikan mujiban liaksi, menjadikan keputusasaan, karena dalam penantian kok enggak dilunas-lunas utang. Allahumma qdi duyun itu penantian dalam penyelesaian hutang itu, ternyata oleh Allah masih diundur jawabannya. Itu karena apa? Ketika nanti kita diberikan jawaban dari doa itu, belum tentu ketika sudah lunas kita akan ingat Allah, nggak bisa ibadah lagi, karena penantian dalam ibadah itu, penantian dalam jawaban doa itu ibadah. Maka waliullah itu ketika berdoa dikabulkan kesenangannya sekali, ketika diundur doanya, jawaban dari doanya kesenangannya berkali-kali. Wes sakwise ngerti niki kalian ketika ibadah doa tingkatkan makom kalian jadi penghuni langit, penduduk langit yang mengetahui rahasia-rahasianya para wali-wali.